Semangat pagi, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru yang hebat dimanapun berada. Masih bersama saya Wianto, Guru IPA SMP Negeri 12 Malang, JGP Angkatan ke-8. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran Sosial dan Emosi. Adapun pembimbing kami sebagai fasilitator Ibu Yulistin Purwaning Widarti dan pengajar praktek Ibu Atna. Pemahaman antar materi. Yang pertama tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, di mana pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Ada 3 tujuan pendidikan. Yang pertama adalah membentuk budi pekerti yang halus, meningkatkan kecerdasan otak, dan mendapatkan kesehatan badan. Ini tentu agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lantas, bagaimana pendidikan itu dapat membentuk budi pekerti yang halus? Ini dapat dilakukan melalui pembelajaran sosial dan emosional, di mana pembelajaran sosial dan emosional ini meliputi peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Ini nanti bertujuan untuk peningkatan perilaku yang positif. Kemudian pembelajaran sosial emosional dapat dibentuk melalui lingkungan belajar yang suportif agar pengurangan perilaku negatif pada murid. Kemudian pembelajaran sosial emosional ini digunakan untuk peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Ini tujuannya adalah untuk pengurangan tingkat stres pada murid, kemudian peningkatan performa akademik. Nah, lantas apa sih pembelajaran sosial emosional itu? Pembelajaran sosial emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaboratif ini memungkinkan anak, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai 5 aspek kompetensi sosial emosional. Kelima aspek komponen sosial emosional meliputi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertahap. Lantas, ada 3 aspek pendekatan PSE. Yang pertama adalah whole child, kemudian whole day, dan whole school. Whole child ini menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan adalah olah cipta atau olah akal, olah rasa atau olah emosi, dan olah karsa. Dalam hal ini adalah motivasi, niat atau keputusan, serta olahraga yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang utuh. Lantas aspek PSE yaitu whole day. PSE merupakan peningkatan praktek pembelajaran terintegrasi sepanjang hari, tercakup dalam semua area kurikuler. Semua orang akan menggunakan kesempatan untuk mencontohkan, mengajarkan, dan memperkuat pengembangan kompetensi sosial dan emosional berkelanjutan. Kemudian whole school menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, saling menghormati, yang diatur dengan baik, suportif, dan engaging. Mencakup juga fokus yang kuat terhadap pengembangan PSE orang dewasa dan refleksi. Kemudian konsistensi, keteladanan, berlaku sama pada semua anggota komunitas. Nah, bagaimana penjabaran KSE dalam kehidupan sehari-hari? KSE yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri ini merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri
serta bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Sedangkan KSE yang ketiga, kesadaran sosial, merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya, konteks yang berbeda. KSE yang keempat adalah keterampilan berelasi, merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. KSE yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab, merupakan kemampuan untuk menentukan pilihan-pilihan, membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Lantas, bagaimana pendidikan itu dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi anak didik atau bagi murid? Untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya atau yang sering disebut dengan well-being atau diistilahkan dengan kesejahteraan psikologis, ini yang menjadi pondasinya atau dasarnya adalah melalui mindfulness atau kesadaran penuh untuk mengembangkan kesejahteraan sosial emosional, meliputi 5 kompetensi sosial emosional. Lantas, bagaimana kompetensi sosial emosional ini dikembangkan? KSE dapat dikembangkan melalui kelas, sekolah, keluarga, maupun komunitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan well-being itu? Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan, mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan sendiri, kemudian dapat menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan ide. Nah, dalam koneksi antar materi ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional ini? Setelah mempelajari materi pada modul 2.2 ini, saya jadi memahami bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan seperti yang dikonsepkan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan harus mampu mengantarkan murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka saya tidak lagi hanya terfokus pada pembelajaran kognitif saja, melainkan saya juga akan memperhatikan aspek sosial emosional murid. Dalam pembelajaran di kelas, saya akan menerapkan dan menanamkan 5 kompetensi sosial emosional pada murid saya agar mereka dapat mencapai kesejahteraan psikologis atau well-being. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Ini saya gambarkan seperti ini, bahwa menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan adalah bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh murid agar mereka dapat selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya. Lantas, bagaimana guru mengambil peran dalam mewujudkan tujuan pendidikan seperti yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantoro melalui nilai dan peran guru penggerak? Maka
ini akan diwujudkan. Nah, dalam mewujudkan nilai dan peran guru penggerak, salah satunya adalah pendidikan yang berpusat kepada murid serta menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Maka sebagai seorang guru penggerak harus memahami keberagaman murid-murid yang ada di kelas, karena pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang terlahir sama persis, tetapi mereka memiliki perbedaan-perbedaan, mereka memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Lantas bagaimana guru bisa memberikan pembelajaran kepada anak didik untuk memenuhi atau untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu selamat dan bahagia? Maka guru akan melaksanakan pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai sosial emosional yang tadi terdiri dari 5 kompetensi. Pertanyaan lanjutan, pengalaman dan pemahaman saya setelah menyelami dan mendalami belajar pada modul ini. 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa KSE bukan tanggung jawab guru mapel IPA, melainkan tanggung jawab guru BK. Kemudian saya beranggapan bahwa pembelajaran sosial emosional ini sulit diterapkan di kelas dan memakan banyak waktu, sehingga saya tidak membelajarkan KSE di kelas dan cenderung mengabaikan KSE karena tidak memahami bagaimana cara membelajarkannya di kelas. Namun setelah mempelajari modul ini, ternyata KSE merupakan tanggung jawab semua guru, bahkan seluruh warga sekolah, untuk saling berkolaborasi mewujudkan 5 kompetensi sosial emosional agar tercapai well-being di sekolah atau terwujudnya kesejahteraan psikologis. Kemudian setelah mempelajari modul ini, PSE itu ternyata mudah diintegrasikan dalam pembelajaran dan mudah diterapkan di kelas. Kuncinya tinggal kemauan untuk melaksanakan. Sehingga saya akan mulai menerapkan PSE di kelas saya secara konsisten agar tujuan pendidikan untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dapat wujud. Pertanyaan lanjutan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: 1. Ada 5 kompetensi sosial emosional yang harus dibangun, meliputi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lantas, hal mendasar yang kedua adalah mindfulness atau kesadaran penuh. Ini sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional. Hal mendasar yang ketiga adalah bahwa pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah dapat diimplementasikan melalui 4 indikator, yaitu pengajaran secara eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Pertanyaan lanjutan yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid dan rekan sejawat. Perubahan pada murid saya. Yang pertama, saya melaksanakan pembelajaran IPA yang terintegrasi KSE di kelas secara konsisten. Yang kedua, menciptakan iklim kelas dan budaya positif di sekolah melalui praktek keyakinan kelas dan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang ketiga, mengedepankan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Kemudian perubahan pada rekan sejawat. Yang pertama adalah memodelkan atau menjadi teladan bagi rekan sejawat
melalui perilaku yang konsisten untuk disiplin, tepat waktu, peduli, dan membudayakan apresiasi. Yang kedua, membudayakan kolaborasi di lingkungan tempat kerja dengan pola pikir bertumbuh bersama. Yang keempat, membuat sistem mentoring rekan sejawat dalam tim MGMPS IPA. Dan yang kelima adalah mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru ataupun pertemuan-pertemuan dengan rekan sejawat di sekolah. Bapak Ibu, demikian koneksi antar materi dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.